Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, seperti biasa jamaah, sebelum kita pembahasan tema, aku mau ngajak nih jamaah untuk menonton video tayangan dulu. Ini dia. Ibu, iya. Itu orang tua kok tega banget Kak Betari. Iya Bu, tega banget. Masa sih jual-jual anak kayak gak punya hati. Masya Allah. Dari jauh saya dengar ribut-ribut. Ada apa Ibu? Ada apa? Itu ya. Ada apa? Jelasin Ada Bu, apa? ayo Bu jelasin Bu. Ayo, jelasin. Bu. Itu tadi ada orang tua masa jual anaknya. Saya kesel banget dengarnya. Tega banget sih. Aduh. Sabar Bu. Mending kita dengar penjelasan dari Ustadz Maulana ya. Biar Ibu tenang ya Bu ya. Astagfirullah. Masya Allah, tabarakallah. Ibu, ada kena lipstik di sini nggak ya? Silakan Ibu. Silahkan Ustadz, gimana nih menanggapinya tuh. Ya. Kasihin ibunya marah-marah ya Ustadz. Ya. Izin Habib dan Ustaz Sams. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sebagai orang tua harus merawat dan mendidik anak sebaik-baiknya. Jangan sampai anak disia-siakan, apalagi sudah menjadi bentuk kezoliman. Maka seorang orang tua harus berlaku adil. Adil artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Anak itu adalah amanah yang akan kelak nanti diminta pertanggungjawabannya. Jadi bagaimana caranya? Tanamkan cinta kepada anak. Sehingga anak akan nurut. Tidak usah dipaksakan. Pasti kalau kita cinta sama anak, anak itu akan nurut. Apalagi menanamkan ada namanya kasih dan sayang. Makanya mendidik anak itu sangat penting. Sehingga digambarkan 7 apa itu 7 tahun pertama adalah bagaimana kita mendidik anak bagaikan raja dan ratu. Betul semua permintaannya diberikan, tapi kita akan arahkan di tahun berikutnya. Di tahun ke-7 kedua, yakni 7 ke-14. Ajarkan anak untuk diberikan apa? Digembleng, diberikan pendidikan yang luar biasa. Bagaikan tawanan seperti itu. Dalam rangka mendidik anak kedisiplinan. Kemudian di 7 tahun ketiga, 14 ke 21, maka ditanamkan sebagai sahabat. Barulah 7 tahun berikutnya, setelah itu maka tanamkan kepercayaan kepada anak. Karena anak itu pelanjut kebaikan daripada orang tua. Usia kita tidak terlalu panjang. Mohon maaf, saya sudah usia 50. Palingan nanti saya masih hidup 80 tahun lagi lah. Kan 130 kan? Oh iya, jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Ya. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak yang di sini, yang di rumah juga pada mau masuk surga enggak? Pasti semua mau masuk surga dong, dan pasti pengen terhindar dari api neraka ya. Nah, ternyata ada loh jamaah, golongan manusia yang tidak akan pernah tersentuh sama api neraka. Apakah kita termasuk golongan tersebut? Amin ya Allah. Makanya langsung aja yuk kita bahas tema kita hari ini adalah ini golongan manusia yang tidak akan tersentuh api neraka. Tepuk tangan jamaah, Masya Allah. Sebelum kita masuk nih ke tema kita pagi hari ini, aku mau ngasih lihat ada video tayangan lagi orang baik yang menolong. Masya Allah, ini dia. Masya Allah, mempermudah urusan orang nih ya jamaah, katanya bisa menjadikan kita termasuk ke dalam golongan orang yang terhindar dari api neraka. Udah ada Habib. Masya Allah. Masya Allah, Habib bener atau enggak nih yang aku bilang tadi. Tapi kan kebanyakan orang-orang zaman sekarang nih ya karena gak mau ribet aja. Makanya ya udahlah gue gampang-gampangin aja gitu. Makanya aku gampangin gitu ya, dipermudah gitu. Itu bagaimana Ikhlas atau Habib? gak ikhlas dia? Nah itu juga gak tahu. Gimana tuh Habib penjelasannya, silahkan. Afwan Betari, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehatul afiyah,
Ya alhamdulillah penonton di rumah dan penonton di studio insya Allah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, bisa diamalkan dirinya, untuk dirinya, suaminya, istrinya, anak-anaknya. Ya Rabb, hari ini penuh dengan berkah dan ridhamu. Amin ya Rabbal alamin. Man nafasan mu'min kurbatan min kurab dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumal qiyamah. Siapa orang yang menyelesaikan urusan atau kesulitan mereka dalam urusan dunianya, orang-orang yang beriman, dimudahkan, dibantu, ditolong, maka Allah akan membantunya, menolongnya dalam kesusahannya nanti dalam akhiratnya Allah, yakni di hari kiamatnya Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah orang yang memudahkan urusan orang lain bisa menjadi golongan manusia yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan tidak masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ajarkanlah anak-anak kita, permudahlah anak-anak kita. Untuk apa? Untuk mendapatkan ilmu agamanya Allah sehingga Allah mudahkan urusan kita. Janganlah kalian mempersulit daripada setiap apapun yang terjadi. Sehingga kalian kan gak mau dipersulit hidupnya. Jadi jangan persulit orang lain. Ajarkan anak-anak kita, permudah urusan orang lain, permudah urusan anak kita, permudah urusan keluarga kita. Jangan mempersulit orang yang di bawah kita, jangan mempersulit orang yang kita tahu dia gak punya kemampuan. Jangan, bantu dia, tolong dia. Sehingga Allah jaga, Allah lindungin. Kalau kalian mempersulit orang yang ada di bawah kalian dengan ekonominya, jabatannya, kedudukannya, maka niscaya jabatan, kedudukan yang Anda miliki gak ada keberkahan dan Allah akan copot juga. Dan Allah akan ambil juga. Karena apa? Karena Allah menyukai hamba Allah yang berbuat baik, yang berkata-kata baik, yang memudahkan dan menolong. Oleh karena itu, kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala berharap akan pertolongan dan ridhonya Allah. Bagaimana kita menggapai atau mencari ridhonya Allah? Dengan cara apa? Dengan cara berbuat baik, berkata-kata baik, dan kita harus mempunyai empati jadi manusia. Masya Allah. Tepuk tangan jamaah. Alhamdulillah. Nah, selain mempermudah urusan orang lain, katanya kalau kita ramah, sering senyum nih sama siapapun, itu juga bisa menjadikan kita termasuk ke dalam golongan orang yang terhindar dari api neraka. Mau nanya sama Ustaz Syam, kalau gitu benar atau benar Ustadz? Apa itu? Tapi pertanyaanku, kalau misalkan senyum nih sama orang yang di jalan gitu, di lampu merah gitu, gak kenal, senyum-senyum aja gitu, apa gak kelihatan aneh ya? Silakan penjelasannya Ustadz. Baik, saudara tabi guruku Ustaz Maulana Habib Utsman Betari serta guru-guru kami belakang Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an surah Al-Furqan ayat 63. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Golongan selanjutnya yang tidak tersentuh api neraka sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, ada layyin, ada hayyin, kemudian selanjutnya adalah golongan yang bernama ataupun jenisnya adalah qarib. Ma huwal qarib? Apa itu qarib? Qarib biasa kita bahasa Indonesianya akrab atau biasa juga kita bilang karib, sahabat karib. Apa itu qarib? Qarib itu orang yang berada di sisinya merasa dekat. Kenapa merasa dekat? Karena orang ini selalu tersenyum, orang ini selalu kasih bantuan, orang ini senantiasa merasa dirinya itu sama dengan orang lain. Ya mirip-mirip lah dengan apa yang disampaikan oleh guru kita Habib Utsman tadi, bahwa dia punya empati. Kenapa? Karena Nabi SAW menyampaikan dalam riwayatnya, la yu'minu ahadukum, tidak dikatakan sempurna keimanan seseorang hatta yuhibba li akhihi, sampai dia mencintai saudaranya kama yuhibbu li nafsi, sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Jadi qarib ini adalah merasa dekat dengan orang tersebut. Nabi SAW ketika ditanya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, siapa di sini yang paling
paling disayang sama Nabi? Kata sahabat yang lain, saya dong kesayangannya Nabi, saya dong kesayangan Nabi SAW. Semua merasa bahwa mereka adalah kesayangan. Kenapa? Karena Nabi senantiasa tersenyum, senantiasa memberikan senyuman kepada orang lain, senantiasa merasa orang lain dekat dengannya, tidak membuat orang takut kepadanya. Tentu saja orang yang murah senyum ini yang seperti apa? Orang yang murah senyum yang menjaga juga ketaatannya kepada Allah. Ya udah deh, saya nggak usah sholat, senyum aja terus biar jauh dari apa? Tidak bisa, Oh, nggak mesti bisa sholat, Salah. mesti taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Wa Ta'ala. ta'ala. Tapi di garis bawahi, jangan sampai karena rajinmu sholat membuat kau tidak mau senyum sama orang. Ada orang begitu, semakin sunnah merasa dirinya, semakin tidak mau senyum sama orang. Kenapa? Lihat celananya orang tidak cingkrang, dia tidak mau senyum. Lihat orang tidak ada janggotnya, dia tidak mau senyum. Padahal bedakan mana yang syariat betul-betul ini paten, ada yang sunnah Nabi. Sunnah Nabi ada, tidak semua orang bisa menjalankannya. Terima kasih Ya, Ustaz penjelasannya. semoga Jamaah dari- tepuk tangannya dong. Masya Allah. Nah ini aku dapat pertanyaan yang luar biasa dari jemaah yang di rumah. Dari Instagram @andini.saputri. Tapi aku gak mau baca sendiri, aku mau dibacain sama jemaah yang ada di studio nih. Siapa ya? Ibu yang sebelah sini aja deh. Mau bantu bacain gak ibu? Mau ya? Ini bu, ada bu yang ini aja. Nah silahkan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya dong Pak Ustadz. Kalau saya suka bisa nahan kesal dan emosi ke orang lain, emang bisa jauh dari api neraka ya Ustadz? Tapi susah nggak sih Ustadz nahan emosi itu? Ibu baca apa kesel nih? Sini Bu. Dua-duanya. Sini. Ayo bu, ke tengah Sini. bu. Sini, Bu. Ayolah bu. Coba Ibu. Gemeter. Ternyata ada orang yang mendapatkan kemuliaan. Dengan cara, Tidak kesel. wah. Mau nggak Bu? Mau. Termasuk yang di rumah. Mau nggak? Mau Kita akan dong. bahas lebih detail lagi setelah yang satu ini. Perihal tentang ada orang yang tidak kena api neraka. Masya Allah. Masuk surga tanpa kena api. Wah penasaran Mau. banget. Pokoknya jangan Yang kemana-mana tidak ya. Tetap di Islam itu indah jamaah. Alhamdulillah.